Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Bella Anandita Putri, nomor absen 9 dari kelas 11-7. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari narasumber Dr. Ling Ahmad Kosim dengan tema hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengolahan sampah, dan makanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih pembangunan berkelanjutan itu. Jadi, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pelaksanaan pembangunan dengan optimal saat ini, namun dengan tidak mengorbankan kepentingan kepada generasi yang akan datang. Terdapat 4 faktor yang bisa berpengaruh terhadap diri kita. Yang pertama ada faktor lingkungan, 40% faktor lingkungan, seperti adanya kasus COVID yang sempat ramai kemarin. Yang kedua, ada 30% faktor perilaku. Jadi jika perilaku kita tidak sehat, maka lingkungan juga ikut tidak sehat. Seperti saat kita tidak menggunakan masker saat adanya kasus-kasus COVID kemarin, dan kita tidak mencuci tangan saat belum makan dan setelah makan juga. Yang ketiga, 20% faktor pelayanan kesehatan. Namun faktor ini telah terjalankan dengan baik di Kota Pati ini. Yang keempat, 10% faktor keturunan genetik, seperti adanya penyakit diabetes, darah tinggi, dan alergi yang dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu rangkaian siklus hidup perawatan. Yang pertama, adanya obesitas. Obesitas ini dapat kita cegah dengan melakukan diet. Namun, kita juga memerlukan lemak, mineral, karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk diet itu tadi. Jika kita terlalu berlebihan dalam melakukan diet, itu kan pasti akan menimbulkan sisi-sisi negatif karena terjadinya pola perubahan yang sangat mendasar. Yang kedua yaitu kesehatan reproduksi, seperti terjadinya pernikahan dini karena ada kecelakaan dalam melakukan suatu hubungan, karena mereka mungkin terlalu berlebihan dalam menjalankan hubungan tersebut. Yang ketiga ada menjaga lingkungan hidup, yaitu udara, air, dan tanah. Poin selanjutnya yaitu isu prioritas. Yang pertama, penurunan kualitas air seperti air sumur yang biasa kita gunakan sudah tercemar oleh bakteri karena terjadi akibat pembuatan septic tank yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian air sungai ikut tercemar bakteri dan limbah kimia. Yang kedua, pengelolaan sampah dan limbah B3. Namun dapat kita cegah dengan mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, alih fungsi lahan, yang dulu biasanya banyak sekali kita temuin lahan-lahan kosong atau lahan pertanian, sekarang telah berubah menjadi lahan perumahan. Selanjutnya ada kondisi sanitasi total (STPM) atau sanitasi total berbasis masyarakat. Dapat kita lakukan dengan 1. Stop membuang air besar sembarangan. Banyak sekali ditemui peralon-peralon yang bersumber dari rumah tangga untuk menyalurkan kotoran-kotoran ke sungai. Padahal water level di Pati ini sudah 1,5 meter. Pencemaran dosmetik. Biasanya orang yang terkena penyakit diare 84% airnya tercemar coli tinja. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun. Biasanya cuci tangan pakai sabun dilakukan oleh beberapa persen saja, lebih sedikit dibandingkan dengan cuci tangan setelah makan. Selanjutnya ada pendekatan 5 pilar STMB. 1. Stop buang air besar sembarangan. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Pengamanan air minum dan makanan. 4. Pengelolaan sampah. 5. Pengelolaan limbah. Hal ini harus kita lalui oleh diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru generasi kita yang termasuk generasi emas ini akan menerapkan kesehatan yang lebih baik lagi, dan kita juga bisa mewujudkan mimpi kita, karena jika kita sehat maka mimpi kita akan terwujud. Kalian tahu nggak sih apa sih penyakit yang dapat ditimbulkan akibat diri kita jika tidak melakukan kebersihan diri? Yang pertama ada penyakit diare, yang kedua ada penyakit hepatitis A, yang ketiga ada penyakit kecacingan, yang keempat penyakit kolera, yang kelima penyakit tifoid, yang keenam ada paratifoid, yang ketujuh polio, sementara yang terakhir yaitu disentri.
Padahal, cuci tangan pakai sabun merupakan cara yang efektif untuk menurunkan penyakit-penyakit di atas. Ada cuci tangan pakai sabun 5 tatanan yang wajib kita sediakan. Yang pertama ada di sekolahan, yang kedua ada di rumah kita masing-masing, yang ketiga ada di tempat kerja, yang keempat ada di institusi kesehatan, sementara yang kelima di tempat-tempat umum. Selanjutnya mengenai syarat air minum. Yang pertama ada fisik, yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Yang kedua ada kimia. Yang ketiga ada mikrobiologi. Sementara ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama dengan menjaga kebersihan. Yang kedua, pisahkan makanan matang dan mentah. Yang ketiga, masak makanan tersebut dengan sempurna. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang aman. Sementara yang kelima, gunakan bahan baku air. Poin selanjutnya yaitu limbah dan sampah yang harus kita kelola, karena kotoran limbah tersebut jika bisa tertular melalui tangan, lalat, tanah, atau melalui rantai penularan penyakit. Potensi risiko kesehatan akibat sampah dan limbah tersebut yaitu 1. Pencemaran lingkungan melewati udara, tanah, dan air. Yang kedua, tingginya kepadatan vektor penyakit, yaitu dapat melalui hewan-hewan seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Yang ketiga, peningkatan penyakit-penyakit menular. Sementara yang keempat ada rendahnya estetika. Sekian yang dapat saya paparkan dari materi tadi pagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan belibet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.